memberkati kita semua. Saya berharap sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia semua sehat. Amin. Tuhan berkati. Kami doa semua mungkin berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia selain kasih
awali tahun 2025 ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setiamu yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengagumi Tuhan yang sudah beracara dalam kehidupan kami di tahun 2024. Kami sungguh rasakan kebaikan Tuhan. Walaupun kami harus mengalami banyak hal di tahun kemarin, tapi kami mau menyatakan di hadapan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan jauh lebih baik dari pergumulan-pergumulan kami. Karena Tuhan beserta dan Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berikan kemenangan kepada kami. Tuhan berkati kami. Tuhan lakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya tahun 2025 ini berkat penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami semua. Dan kami mau mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan tetap kami berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara kita yang mencintai Tuhan Yesus? Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa baik. Rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Di dalam
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguhkah kita merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Tuhan mengatasi langit dan bumi, sembah sujud di hadapan. Kalau ingat lagunya ini, ayo. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
Jadikan tahun 2025 ini tahun untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Bersyukur, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Kita ujikan pujian ini. Wajah-wajahnya itu wajah-wajah tak bersyukur. Baru ada senyumnya. Amin. Sambil senyum saudara, supaya saya tidak takut sama saudara. Ya, sekali lagi kita pujikan pujian ini. Tetap enak bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sambil senyum saudara. Ada yang belum selamat, mari berjabat tangan dengan yang lain. Katakan selamat tahun baru, bersyukur karena kasih kemuliaan Tuhan. Bersyukur padamu Yesus.
Kita siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang dekat mengasihi kita, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia Immanuel itu yang senantiasa beserta dengan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dia bukan sekedar janji, tapi nyata bukti sudah kita rasakan. Kasih sungguh telah terbukti.
kasih Tuhan. Dapat jalan sendiri, yang masih di saat kita katakan ku tak dapat jalan sendiri, Dia rindu mendengar. Yesus rindu mendengar sebuah kalimat, Tuhan, tolonglah aku. Dia rindu setiap kita mengandalkan Tuhan. Perjalananmu masih jauh, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan tahun 2025 masih jauh. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, tolong aku. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku butuh Tuhan. Aku butuh firman Tuhan. Aku butuh penyertaan Tuhan. Ku tak dapat jalan perjalanan hidup kami. Dapat jalan sendiri. Dia rindu mendengar setiap kalimat lepas kalimat dari anak-anaknya yang mau mengandalkan
penuhi kami dengan urapan-Mu. Saat ini kami tidak tahu Engkau baru mau berfirman apa melalui sidang jemaat Tuhan untuk jemaat Tuhan di Makedonia. Tapi kami rindu hari ini Engkau berfirman dan Engkau menguatkan kami. Kami perlu firman Tuhan yang mengubahkan kami, yang menegur kami, yang membaharui kehidupan kami, yang menelanjangi kami. Firman-Mu membuat kami dipuaskan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Allah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sengaja pujian saya buat panjang, saudara penyembah kita. Karena saya tidak persiapan firman Tuhan, saudara ya, supaya nanti apa yang ayat yang kita ambil, begitu sudah tahu, ya kita mau langsung juga masuk dalam doa. Yang belum pernah ambil ayat Alkitab sampai kira-kira Mas David mana tadi kayak saya lihat kalau ada Mas David. Ya Mas David, tolong diambil satu ayat dalam nama Yesus di sini depan sini. Mas David tidak pulang lagi kan? Ganti. Coba satu dibacakan Mas David. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Amsal kita terima ya saudara ya. Haleluya. Amsal pasal 28 ayat 13, iya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Terima kasih Mas David. Amin. Amin. Apa saudara? Apa ini? Kaget saya. Saya tidak janjian sama Mas David. Mas David juga tidak tahu. Saya bacakan sekali lagi saudara ya. Amsal, catat gitu ya di Alkitab saudara. Amsal 28 ayat 13 dan 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Ada 4 bagian di sini yang saya lihat. Ada 4 bagian, ya saya berharap ini semua adalah maksud Tuhan untuk kita sidang jemaat Tuhan di Makedonia. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggaran? Pelanggaran selalu identik dengan dosa. Karena dosa adalah melanggar firman Tuhan. Dosa itu memalukan. Betul saudara ya? Dosa itu mempermalukan diri sendiri. Siapa orang yang mau ditelanjangi? Siapa mau orang yang
diungkap lagi masa lalunya. Tidak ada orang yang mau, walaupun mungkin itu dengan guyon, kita tahu bahwa itu aib saya. Terus sambil guyon diceritani, oh dulu tuh ini berbuat gini. Dosa membuat kita malu. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Begitu dia mengetahui bahwa dia sudah menjadi pelanggar firman Tuhan, Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 3, Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Kita berkata, Adam sembunyi. Dosa membuat kita sembunyi dari hadirat Tuhan. Dosa membuat kita takut akan Tuhan. Takut yang dimaksud di sini adalah berusaha untuk menghindar dari Tuhan. Dosa itu membuat kita tidak pede bertemu dengan orang yang dimana kita berbuat salah. Kalau kita tetap pede saja, berarti kita sudah profesional untuk berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita benar-benar menyadari bahwa aku sudah berdosa, untuk kita bertemu dengan Tuhan, rasa-rasanya atap itu bagaikan tembaga atau besi yang sangat tebal sehingga tidak akan bisa tembus doa kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Untuk bagaimana supaya doa kita bisa tembus, ya jangan sembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya diingatkan firman Tuhan, Yeremia pasal 59. Coba, ayat 1 dan 2. Yeremia 59 ayat 1 dan 2. Bisa ditayangkan. Yeremia 59. Yeremia 59. Oh. Masa? Salah saya. Bukan. Yesaya. Iya. Yesaya 59 maksud saya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, pelanggaranmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doamu, tidak mendengar, ialah segala dosamu. Pelanggaran membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Itulah sebabnya Yesus hadir dalam dunia yang kita peringati dengan Natal dan Paskah, kita peringati sebagai bagaimana Dia mewujud nyatakan program keselamatannya untuk saudara dan saya.
Itu sebuah langkah Allah untuk ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kita semua kembali kepada Tuhan. Jangan hidup terus di dalam pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah sangat baik, dia sudah menebus kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita sudah tidak ada lagi hal-hal yang kita tutup-tutupi. Terlalu banyak manusia untuk berusaha supaya kita kelihatan baik di antara teman rekan kita. Baik itu di kantor, di rumah, di lapangan. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang kita sembunyikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah segala sesuatu yang kita sembunyikan itu tersembunyi di hadapan Tuhan? Kita bisa bersembunyi di hadapan suami, bersembunyi di hadapan istri. Demikian juga sebaliknya, orang tua di hadapan anak, atau sebaliknya anak di hadapan orang tua. Sehingga semua melihat bahwa semua baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Karena si pembalas, sang pembalas, bukan tetapi sang pembalas itu, dia tahu. Dan sang pembalas itu adalah Tuhan sendiri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Saudara mau beruntung? Jangan sembunyikan. Dan intinya bukan setiap kita berbuat dosa kita sampaikan, wah aku sudah berbuat dosa. Bukan seperti itu, saudara. Artinya tanggalkan semuanya itu. Jangan kita terus hidup di dalam pelanggaran. Mentang-mentang tidak boleh menyembunyikan pelanggaran, langsung akhirnya kita melanggar dalam kondisi yang terbuka-bukaan begitu. Bukan seperti itu yang firman Tuhan maksud. Tinggalkan segala hal yang bersifat pelanggaran terhadap firman Tuhan dan mengakui dan dikatakan tinggalkan itu semua. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan tinggalkan, akui dan tinggalkan, maka engkau akan disayangi. Kalau kita mau beruntung, lakukan itu. Kalau kita tidak beruntung, berarti hidup dalam kesialan, berarti ada sesuatu yang kita tutup-tutupi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai belajar peka terhadap firman Tuhan. Peka terhadap apa yang menjadi maksud Tuhan. Kok aku mengalami ini ya? Berarti ada suara Tuhan. Berarti ada sesuatu yang salah yang sudah aku lakukan. Langsung datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Akui. Dan di situ akan disayang oleh Tuhan. Katakan amin. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Berikutnya yang kedua, ada ayat 14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya
akan jatuh ke dalam malapetaka. Tahun 2025, jangan keraskan hati kita untuk tetap hidup dalam kegelapan. Tetapi kita mau hidup takut akan Tuhan. GPD Makedonia, ayo kita mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup takut terhadap gembala, bukan hidup takut nanti teman-teman atau rekan anak-anak Tuhan mengetahui apa yang aku perbuat. Berarti kita takut akan sesama kita. Takut akan Tuhan. Sehingga kita, kemana kita berada, kita selalu tidak mau peduli apa kata orang, yang penting apa kata firman Tuhan. Sehingga kalau kata orang itu baik tetapi Tuhan berkata no, kita harus tinggalkan itu. Sekarang kebenaran itu sudah semakin lama semakin semakin mulai tidak jelas lagi, saudara. Sesuatu yang salah kalau berulang-ulang dikalimatkan itu menjadi sebuah kewajaran yang akhirnya kita menganggap bahwa oh itu benar. Contohnya saja, saudara, kalau kita melihat pemerintahan di Indonesia 10 tahun kita dipimpin oleh seorang presiden yang luar biasa hebat, Bapak Jokowi. Tapi dari awal selalu dikawal dengan kalimat-kalimat negatif. Sampai yang sangat mengenaskan lagi, baru-baru saja Bapak Jokowi dinobatkan sebagai orang terkorup. Aduh, saya pikir Indonesia. Kok seperti ini ya? Tidak ada ucapan terima kasih. Ada sosok orang hebat loh, yang Tuhan kirim untuk membenahi Indonesia. Sedemikian rupa masih dicacat. Yang luar biasa, pencacat itu dapat panggung di televisi hebat, saudara. Sampai-sampai orang-orang yang hebat, profesor mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sampai-sampai kita yang lulusan SD, SMP, SMA jadi bingung. Mereka profesor ngomongin seperti itu, masa aku mau katakan bahwa mereka salah? Benar ya? Yang akhirnya ikut-ikutan. Hal yang salah terus dikumandangkan. Kita jadi bingung, mana yang benar? Kalau kita sudah terbiasa dengan hidup benar, mendengar dengan benar, berpikir dengan benar, memikirkan segala sesuatu dengan benar, tidak dikontaminasi lagi dengan hal-hal di pikiran-pikiran negatif kita, maka kita dengan sangat mudah melihat mana yang benar, mana yang salah. Setelah tidak jadi presiden, dinaikkan pesawat, dibilang nebeng. Aduh, terlalu banyak kalimat-kalimat yang dilontarkan yang kalau saya itu sakit hati, saudara. Sangat sakit hati. Kurang apa 10 tahun, saudara.
dicari-cari kesalahannya. Semoga jemaat Tuhan Makedonia paham dengan apa yang benar dan apa yang salah. Saya tidak mempengaruhi saudara, saudara harus menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi sudah bukan jadi presiden, saudara. Tapi sangat disayangkan kalau Pak Jokowi dikata-katai dengan seperti itu. Saudara sangat tidak benar ya. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan kembali lagi. Ayat 14 berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Kita tidak mau hidup dalam kejatuhan, jatuh di dalam malapetaka. Tetapi kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau hidup dikatakan berbahagia. Semua yang kita kerjakan, baik plus minus di dalam kehidupan kita, semuanya sebenarnya ada dampak. Kalau kita mau hidup berbahagia, takut akan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, ya hiduplah takut akan Tuhan. Tetapi kalau engkau mau hidup dalam kondisi yang seperti dunia, ya keraskan hatimu. Tapi jemaat Tuhan GPD Makedonia bukan anak-anak Tuhan yang keras hati, tetapi yang dilembutkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan yang selalu merindukan firman Tuhan yang bagaikan bubur. Firman Tuhan yang membuat kita kenyang. Firman Tuhan yang menyegarkan kita, yang membuat kita hidup berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Nasihat firman Tuhan pagi hari ini, jangan sembunyikan pelanggaran. Tinggalkan setiap pelanggaran-pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan, karena kita mau hidup beruntung. Katakan amin. Akui dan lepaskan, tinggalkan semuanya. Dulu aku berbuat gitu, sekarang aku jijik melihat itu. Jangankan melakukan, untuk melihat itu saja saya jijik, dan aku mau disayangi oleh Tuhan. Dan kita mau berbahagia. Untuk kita berbahagia, hiduplah takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk kita melangkah lebih baik, lebih indah di dalam Tuhan, melangkah sesuai dengan kebenarannya, kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan, supaya kita beruntung, supaya kita disayangi, supaya kita berbahagia, dan supaya hidup kita terlepas dari malapetaka. Tuhan memberkati kita. Kami undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa untuk perjamuan Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti,
Kami memuji Tuhan karena setiap langkah hidup kami senantiasa ada di dalam pengawasan Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu untuk tahun baru ini Tuhan. Firman Tuhan bagi kami sidang jemaat Tuhan Makedonia untuk tahun 2025, untuk kami tidak lagi menyembunyikan setiap pelanggaran kami. Kami mau akui dan kami mau tinggalkan segala pelanggaran itu, agar kami berbahagia, agar kami disayangi Tuhan, agar kami hidup di dalam keberhasilan daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, lingkungan kami. Kami mau jadi terang dan garam dunia. Kami mau menggarangi dunia, menerangi dunia lewat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pengaruh yang baik, pengaruh yang indah bagi masyarakat dan sekitarnya. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mengawali tahun Bapa, kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami perlu penyertaan Tuhan. Kami rindu Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami ada di dalam Tuhan. Hidup kami menyatu dengan Tuhan, sehingga kami terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami agar hidup kami berjalan searah dengan maunya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun berkat atas roti dan air. Berkati setiap kami yang menikmati makan dan minum. Tuhan berkati. Biarlah firman-Mu menjadi
kasih Tuhan Yesus, roti dan anggur sudah kami terima saat ini. Saatnya tiba kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu, kudus dan layakkan kami untuk menerima semua itu. Berkat Allah dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati, kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang kami boleh rasakan, nikmati. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tahun 2025 kami merasakan penyertaan Immanuel itu ada dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan karenanya. Kami mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kuduskan setiap persembahan kami, menjadikan kuat sehat bagi tubuh jasmani kami, membuat hidup kami, haleluya, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ayat firman Tuhan yang juga akan kami terima untuk pribadi-pribadi kami. Engkau berfirman lewat pembagian ayat ini, dan kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami kerjakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti biasa, persembahan kedua untuk minggu pertama
kita peruntukkan untuk BPJS Tenaga Kerja. Berikan yang terbaik, terbanyak, ya, semua yang terbaik Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil Bapak Ibu Saudara nanti juga mengembalikan gelas-gelas yang ada dan juga mengambil ayat-ayat firman Tuhan.
pekerjaan Tuhan. Semoga tadi kita bisa ngomong. Situ. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tetap sukacita walaupun menghadapi tahun yang baru. Sempat sakit penyakit menjadi bahagia kita. Haleluya. Untuk pengumuman, sebelum saya bacakan pengumuman, saya mau baca yang ulang tahun dulu di bulan Januari, dan juga sebentar ada mungkin laporan dari panitia Natal, ya. Saya baca dulu ulang tahun di bulan Januari, tanggal 3 Januari Saudara Toho Tambunan berulang tahun. Tanggal 6 Saudara Abdi Tambunan. Tanggal 7 Ibu Tuti. Tanggal 16 Ibu Lydia Tantrina Tambunan. Dan tanggal 17 Bapak Ferianto atau Mas Ir di Kalimantan. Tanggal 19 ulang tahun pernikahan Bapak Buha Tambunan dan Ibu Tibauli. Tanggal 21 Saudari Eka Milawati ulang tahun. Tanggal 23 Ibu Dewi Namapan. Oh iya 25. 23 Bukati ya, ulang tahun. Ada yang Januari belum saya umumkan, belum saya catat yang ulang tahun bulan Januari. Iya, Ibu Dewi 25, 23-nya Ibu Karti. Jadi nama-nama yang saya sudah baca dan pagi ini ada, nanti sebentar boleh maju ke depan, didoakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Dan selesai ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan yang pelayanan mulai aktif ya Bapak Ibu Saudara di dalam minggu ini. Untuk ibadah hari Kamis jam 5 sore pelayan pujian Saudari Fanya, renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Jumat ada mesbado dan puasa. Hari Minggu ibadah raya. Oh iya, ini ibadah ini tetap jam 9 atau jam 7, saya kembalikan ke Bapak Gembala nanti. Hari Minggu pelayan pujian Ibu Tuti, singer Saudara Joshua dan Saudara Timothy. LCD Saudara Bagus. Kolektan Ibu Dewi dan Asher keluarga Bapak Agus. Puji Tuhan, itu saja pengumuman dari kami. Dan untuk panitia Natal, monggo. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah bisa lalui kemarin di Desember, kita ada ibadah Natal plus perayaan Natal. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa total dana yang terkumpul kemarin sejumlah 13 juta. Mulai dari persembahan Natal yang Bapak Ibu patungan bareng-bareng kita ada sekitar 11.780.000 plus persembahan palungan yang kita lakukan pada minggu terakhir kemarin di Desember sebelum perayaan Natal sejumlah 1.220.000, total 13 juta. Jadi langsung kita sisihkan untuk persepuluhan kita 1.300.000, total dana yang kita bisa pergunakan kemarin sejumlah 11.700.000. Total yang kita anggarkan dari 11.700.000 dana yang ada terpakai sejumlah 9.646.500 rupiah. Jadi masih ada sisa saldo untuk persembahan Natal kemarin sejumlah 2.053.500 rupiah. Jadi untuk rincian semuanya mulai dari pembicara, konsumsi, dekorasi, perlengkapan keamanan ini sudah kita catat, sudah kita bukukan. Terima kasih Bu Lucy sudah buat pembukuan ini. Jadi nanti akan kita kasih ke gereja. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca, mau lihat apa saja yang jadi pengeluaran kita, dan ini juga bisa kita pakai buat patokan kita di tahun 2025. Jadi semoga di tahun 2025 ini
di akhir tahun nanti kita bisa melakukan kembali ibadah Natal, perayaan Natal dengan baik. Seyogianya setiap tahun kalau bisa kita ada peningkatan volume saudara. Jadi mulai menabung mulai minggu depan kalau Bapak Ibu berkenan bisa mulai menabung supaya di akhir tahun nanti kita sudah gampang mau bikin apa saja mudah. Kalau kemarin sebenarnya tahun ini agak sedikit beda. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita kasih 2 jenis makanan, itu makanan berat semua, makan pokok semua. Tapi kemarin tahun ini kita kasih ada bakso sebagai selingan. Tapi nggak tahu hitungan saya kemarin itu bakso ini pasti akan sisa karena ini kan bukan makanan pokoknya, bukan makanan inti. Tapi karena salah naruhnya di depan. Karena kalau saya pikir saya depan ini sini. Karena kebiasaan ibadah di sini itu depan. Tapi kemarin ketika perayaan Natal saya taruh belakang saya kan sana. Saya taruh sana padahal kebiasaan di toko itu. Padahal undangan datang depannya situ langsung makan dulu di baksonya. Jadi baksonya belum 1 jam sudah kosong, sudah habis. Padahal kemarin kita siapkan untuk 150 orang. Hitung-hitungan kemarin ini orang yang datang lebih banyak daripada tahun 2023. Tapi puji Tuhan makanan kita masih sisa, masih ada lebih. Jadi tidak sampai kekurangan, tidak sampai ada undangan datang nggak dapat makan, walaupun baksonya nggak rata. Tapi semoga tahun depan kalau melihat pengalaman ini, kalau tahun depan Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kita semua kesehatan, kita bisa ketemu lagi tahun ini di Natal besok tahun 2025, kita kan bisa bikin menu yang lebih baik lagi. Sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, supaya tamu-tamu yang datang melihat bahwa gereja ini tambah bertumbuh. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian laporan dari saya. Saya tidak tahu tahun depan siapa yang bertugas, tapi ini sudah ada. Nanti akan kita tinggal di sini. Siapa saja yang bisa jadi panitia, minimal bisa tahu patokannya seperti ini. Ada yang membengkak dari yang pertama, tapi puji Tuhan masih Tuhan kasih sisa, masih lebih, ada 2 juta. Nanti sisanya itu saya akan kembalikan lagi kepada jemaat, mau dipakai buat apa, karena kita nanti bulan April ada Paskah atau buat Paskah, terserah. Tapi masih ada uang sisa 2.053.500 rupiah. Makasih. Terima kasih. Makasih Mas Johan. Dan dengan ini panitia dibubarkan ya. Dan berarti mewakili semua kita, karena saya tahu semua ambil bagian dalam semuanya. Saya lihat juga sudah malam banget. Anak-anak muda ini saya lihat sampai ngepel gitu ya, luar biasa. Ya, saya apresiasi banget untuk anak-anak muda yang jadi dulu biasanya saya kesulitan untuk membersihkan itu karena setelah besoknya baru. Tapi kemarin boleh dibilang ditinggalkan dalam kondisi bersih. Tuhan memberkati, lakukan itu terus. Dan firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 58, ada yang ingat itu? Jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Ibu-ibu yang tidak pernah kelihatan isinya cuma di dapur, juga terima kasih untuk semuanya. Kiranya kerjasama yang baik ini, ada lagu dunia katakan kemesraan ini jangan cepat berlalu ya. Tapi kita mau bergandeng tangan terus, bermesra-mesra terus bersama-sama GBDI Makedonia, dan kita menenangkan jiwa bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ini kayaknya saya lihat, kalau dilihat mungkin masih ada yang tidak tercatat saudara. Jadi ada banyak yang
panitia sudah kerjakan dan tidak mau dicatat juga masih ada. Sebenarnya kalau 13 juta itu tidak semua, saudara, belum semua tercatat. Termasuk harusnya ini kan dihitung juga ya. Dan itu misalnya, dari itu ini mahal nih saudara ya. Dan juga ya ada banyak. Tuhan berkati, kiranya Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tadi kita masih penasaran gimana untuk tahun 2025. Ditanya tadi tak masih menanyakan ibadah kita tanggal 7 atau tanggal 9? Hah? Saya ngomong apa? Oh ganti ya. Jam berapa setiap minggu kita? Betul, jam 7. Jadi sudah top ya saudara ya, Bapak saudara, jam 7. Jam 7 kita mulai. Jadi tidak dirubah-rubah seperti kemarin. Jadi kalau setiap kali kita ibadah dimulai jam 7. Dan jangan telat saudara. Tapi tadi tidak banyak telatnya kok. Tuhan berkati. Perlu jenengan? Ya, jadi tahun 2025 kita mengawali ibadah di pagi hari. Ya, tadi saya sebenarnya sudah jam 12:30 itu sudah bangun dan tidak tidur gitu ya. Tadi tak bangun, tahu-tahu, cepetan. Kan biasa saja. Kebaktian jam 7. Wow, saya langsung sudah jam 4:30 ternyata. Ya, saya persiapan pujian firman. Ternyata ya harus ekstra kerja. Tuhan berkati. Oh ya, sekaligus saya mau bicara untuk anak-anak kaum muda yang terlibat pelayanan. Ayo untuk tahun 2025 yang tugas pelayanan di belakang sana, di apa namanya, LCD, jangan kalau ditugasi ya datang cuma untuk itu, tapi dipersiapkan. Siapa yang bimbing ujian ditanya, siapa yang bimbing ujian, terus langsung dipersiapkan, bukan pastori terus saudara ya. Kalau enggak Yosua, saya atau kokoyonannya ya. Jadi usahakan langsung juga itu dipersiapkan, dan caranya itu bagaimana, dan juga kalau bisa shootingannya juga sudah mulai ada yang apa namanya, yang nyotting gitu, yang bekerja di balik shooting itu, nanti mungkin diajari Mbak gitu ya, untuk bertanggung jawab di situ ya, supaya ya tadi Mas Johan bilang semakin profesional gitu ya, langkah-langkah kita semakin maju, apa yang harus kita kerjakan, dan selalu bertanya lah gitu loh, supaya kira-kira apa ya yang saya mau kerjakan. Dan juga jangan datang di setiap hari ibadah saja, non ibadah pun kerjakan. Kira-kira, oh aku mau berbuat sesuatu di gereja, mau tak garap ini. Kalau mungkin takutnya tidak ada pas kosong, ya telepon, tidak apa-apa. Saat gembala tidak ada pun Bapak Ibu Saudara bisa datang. Jadikanlah ini rumah kita semua. Amin. Amin. Tuhan berkati. Oke. Itu saja, kami undang semua bagi berdiri. Dan yang ulang tahun bisa maju di depan, berlutut untuk didoakan. Dan sekaligus nanti kita akan kunci ibadah kita di dalam doa. Terima kasih.
Kami bersyukur, kami berterima kasih di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Buat kasih setiamu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2025 ini ya Tuhan. Terima kasih semua karena kemurahan Tuhan, dan biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat Tuhan Makedonia, anak-anak-Mu yang tidak hadir saat ini di mana mereka berada, biarlah berkat-Mu juga untuk mereka juga. Kasih Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih memberkati sidang jemaat-Mu dengan kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan Tuhan, kami sudah mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua kami hidup dalam lingkupan dari kuasa Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Anak-anak-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan. Haleluya. Perlindungan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau dilingkupi dengan berkat Tuhan ini, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan limpah di dalam kehidupanmu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dan kami pulang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.